Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, NRP 142021014, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar akidah Islam dan arkanul iman, serta aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akoda yang berarti buhul atau mahkota. Dan secara istilah, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya dan ditolak kebenaran selainnya. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasul di dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan. Sedangkan, akal hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut atau hanya membuktikan kebenarannya. Ruang lingkup pembahasan akidah meliputi 1. Wilayah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, mukjizat, dan sebagainya. 2. Nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. 3. Ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, ruh, iblis, dan sebagainya. 4. Samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari sami, dalil nagli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Ini ialah meyakini keesaan Allah dan ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Dengan kata lain, tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya, dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah, karena maknanya adalah ma'bud atau yang disembah. Maka tidak ada yang disebut dalam doa kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak boleh menyembelih kurban atau nazar kecuali untuknya, tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Tauhid asma wa sifat ialah beriman kepada nama-nama Allah dengan sifatnya, dengan tidak membanding-bandingkan nama atau sifatnya dengan makhluk ciptaannya, karena sifat-sifat Allah itu tidak akan setara dengan lainnya. Arkanul iman disebut juga sendi-sendi akidah Islam bermaktub di dalam hadis Nabi dari Umar radhiyallahu anhu. Artinya, iman itu ialah engkau percaya adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya adanya takdir baik dan buruk darinya. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada rasul-rasulnya. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencintai Allah lebih dari segalanya. 2. Jika nama Allah disebut hatinya bergetar. 3. Rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. 4. Melaksanakan ajaran secara totalitas. 5. Istiqomah dalam Islaman sampai akhir hayat. 6. Menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. 2 kalimat syahadat akan berpengaruh kepada 3 unsur. 1. Terhadap hati. Hati yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan keyakinan yang benar dan akan melahirkan niat motivasi yang ikhlas. 2. Terhadap akal. Akal yang diberi identitas syahadat akan melahirkan pikiran yang islami. 3. Terhadap jasad. Jasad yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan amal soleh sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Hal-hal yang membatalkan syahadat. 1. Bertawakal bukan kepada Allah. 2. Syirik dalam beribadah kepada Allah. 3. Tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. 4. Beramal dengan tujuan bukan karena Allah. 5. Menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. 6. Memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah.
7. Mengharapkan yang halal dan menghalalkan yang haram. 8. Tidak mengimani Al-Quran secara utuh. 9. Mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. 10. Suka menyekutukan Allah. 11. Mengingkari asma-asma Allah. 12. Beribadah bukan karena Allah.